Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga baik-baik saja. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi belajar tematik, tema 8, subtema 2, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Pastikan anak-anak sekalian sudah menyiapkan alat tulis dan buku tulis untuk menulis materi penting pada pembelajaran hari ini. Sebelum belajar, sebaiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Adapun pada pembelajaran hari ini ada 6 tujuan pembelajaran yang insya Allah akan kita capai. Yang pertama, dengan mengamati gambar dan teks percakapan, siswa dapat membaca kalimat sederhana yang di dalamnya memuat aturan penggunaan tanda tanya dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan menggunakan gerak melempar dan menangkap dalam bentuk permainan dan menjaga keselamatan diri di air dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat memberikan contoh kegiatan olahraga yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman teman sekolah dengan benar. Yang keempat, dengan membuat gambar, siswa dapat menceritakan pengalaman melakukan kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman teman sekolah menggunakan gambar, poster, dengan bahasa yang santun. Yang kelima, dengan mengamati model jam, siswa dapat menentukan konversi satuan waktu dengan benar. Dan yang keenam, dengan mengamati model jam, siswa dapat menyatakan lama waktu kegiatan dalam satuan jam dengan benar. Ya, kita masuk ke materi pertama hari ini, yaitu tentang penggunaan tanda tanya pada kalimat tanya. Beni dan Edo akan bermain di rumah Udin. Di rumah Udin ada kolam renang. Mereka akan bermain melempar dan menangkap bola. Udin meminta izin kepada ayah sebelum bermain. Udin, apakah kami boleh bermain di kolam renang, ayah? Ayah, boleh nak, asalkan harus berhati-hati ya. Kita harus memperhatikan keselamatan. Tahu bagaimana caranya, nak? Kita harus memakai pelampung dan jangan ke tempat yang dalam ya, nak. Itu bisa membahayakan diri. Pada percakapan tadi, kita bisa lihat bahwa ketika kita bermain, kita harus memperhatikan keselamatan diri. Contohnya ketika kita bermain di kolam renang, kita harus menggunakan pelampung dan jangan ke tempat yang dalam. Kembali kita membahas tentang kalimat tanya. Tentu kau masih ingat dengan kalimat tanya, bukan? Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Terdapat kalimat tanya pada percakapan antara Udin dan ayah Udin tadi, yaitu, apakah kami boleh bermain di kolam renang, ayah? Dan kalimat yang kedua, tahukah bagaimana caranya, nak? Saat membaca kalimat tanya, kita harus memperhatikan lafal dan intonasinya. Lafalnya harus jelas dan intonasinya seakan-akan kamu ingin menanyakan sesuatu. Misalkan, apakah kami boleh bermain di kolam renang, ayah? Pada dua kalimat tanya ini, menggunakan kata tanya apa dan bagaimana. Coba kamu latihan membuat kalimat tanya, lalu bacalah dengan lafal dan intonasi yang tepat. Tulislah pertanyaan menggunakan kata apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Tulislah kalimat tanya yang kamu buat pada buku cetak atau buku tulismu. Lalu, bacalah dengan intonasi dan lafal yang tepat. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Apa yang dilakukan Udin dan teman-temannya? Kita amati kembali gambar tersebut. Lalu, coba kita baca percakapan antara Udin dan temannya. Setelah mengamati dan membaca percakapan itu, kita bisa mengetahui bahwa mereka bermain melempar dan menangkap bola. Melempar dan menangkap bola ada caranya. Ya, mari kita pelajari cara melempar dan menangkap bola. Perhatikan gambar ini. Gambar ini menunjukkan cara melempar bola. Caranya yaitu tangan megang bola.
Lemparan dapat dilakukan dari atas atau dari bawah. Perhatikan pada gambar. Saat melempar dari atas, kita bisa mengangkat salah satu kaki kita, atau mungkin kita bisa melempar sambil berjinjit. Saat melempar dari bawah, kita akan menekuk kaki kita. Ya, sekarang perhatikan gambar kedua. Gambar itu menunjukkan cara menangkap bola. Caranya yaitu posisi badan menyesuaikan dengan arah bola saat menangkap. Kedua tangan memegang bola. Iya, jadi itulah tadi cara melempar dan menangkap bola. Kamu bisa mempraktekkan kegiatan ini di rumah bersama teman atau bersama saudaramu. Ya anak-anak, sekarang mari kita baca teks berikut. Kegiatan yang mencerminkan persatuan. Udin dan teman-teman telah bermain melempar dan menangkap bola. Bermain melempar dan menangkap bola merupakan bagian dari olahraga. Melakukan kegiatan olahraga boleh dengan siapa saja. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa. Bahasa daerah mereka pun berbeda. Walaupun berbeda, mereka tetap berolahraga dengan rukun. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Dari teks ini kita bisa ketahui salah satu sikap menunjukkan persatuan dalam keragaman yaitu tetap berolahraga bersama teman walaupun berbeda suku bangsa, agama, ataupun bahasa daerah. Ya, sekarang amati tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut. Kita lihat jam yang pertama. Jarum jam menunjukkan angka 4. Kita lihat keterangan waktu di bawahnya. Keterangan waktunya itu sore. Jadi pada jam pertama ini menunjukkan pukul 16.00. Sekarang kita lihat pada gambar jam yang kedua. Di situ terlihat jarum jam menunjukkan angka 5 dengan keterangan waktu sore. Jadi jarum jam ini menunjukkan pukul 17.00. Ayo berlatih. Gambarlah tanda waktu pada jam sesuai dengan penjelasan soal berikut. Siti bermain boneka pada pukul 16.00. Ia bermain selama 1 jam. Pukul berapakah ia selesai bermain? Iya, jadi sekarang yang perlu kita lakukan adalah menggambar jarum jam pada jam ini. Untuk menggambarnya, kalian harus membaca soal dengan teliti. Perhatikan pukul berapa pada soal dan waktu lama bermainnya itu berapa lama. Setelah membaca soal tadi, kita bisa menggambar jarum jamnya seperti ini ya. Tadi pada soal dituliskan bahwa Siti mulai bermain pukul 16.00. Pukul 16.00 itu berarti pukul 4 sore. Jadi jarum jamnya itu menunjukkan pada angka 4. Untuk menggambarkan jarum jam pada gambar di sebelahnya, terlebih dahulu kita harus menghitungnya. Karena Siti bermain selama 1 jam, maka kita bisa tulis 01.00. Jadi kita bisa jumlahkan ya, 16.00 tambah 01.00 sama dengan 17.00. 17.00 itu berarti pukul 5 sore. Jadi pada jam di sebelahnya itu kita gambar seperti ini ya. Jarum jam menunjuk angka 5. Alhamdulillah materi hari ini telah selesai. Semoga anak-anak sekalian dapat memahami penjelasan tadi. Dan semoga anak-anak sekalian masih semangat belajar walaupun dari rumah. Ya, sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.